Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat ASN, selamat datang di podcast kami bertiga. Pada podcast kali ini, kami akan membahas tentang isu kontemporer. Di mana dalam isu kontemporer ini ada dua, yaitu narkoba yang pertama, yang kedua ada cybercrime atau hate speech yang akan dibawakan oleh dua narasumber kami. Yang pertama, narasumber satu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, halo teman-teman, sobat ASN semua. Perkenalkan, nama saya Nurbaya. Oke, baik teman-teman semua. Untuk materi yang pertama yaitu saya membawakan materi tentang narkoba. Di sini sebelumnya harus kita ketahui dulu bahwa apa itu pengertian daripada narkoba. Akan saya jelaskan sedikit tentang narkoba. Pengertian dari narkoba adalah zat yang mempengaruhi otak dan menyebabkan ketergantungan atau zatnya yang berisi narkotika, psikotropika dan juga zat aktif lainnya. Kemudian yang selanjutnya perlu diketahui juga untuk narkoba ini terdapat undang-undang yang mengatur terkait dengan narkoba. Hukum undang-undang dasarnya yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Ini saya sebutkan saja, tapi untuk isi undang-undangnya nanti kita bisa cari sama-sama. Kemudian yang kedua ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 94 Tahun 2021. Kemudian juga diatur oleh pengawasan oleh Badan Narkotika Nasional. Kemudian yang selanjutnya akan saya sebutkan untuk bagi kami para ASN apa saja yang terjadi jika terlibat pada narkoba tersebut. ASN terlibat narkoba, sanksinya berat hingga pemberhentian. Jadi setiap anggota ASN atau pokoknya untuk anggota ASN maupun masyarakat biasa lainnya perlu kita ketahui bahwa narkoba ini dampaknya itu untuk dari segi fisik, dari segi kesehatan sangat merugikan, dan juga dari undang-undangnya juga yang mengatur itu sangat-sangat sanksinya sangat berat sekali. Kemudian yang selanjutnya perlu kita ketahui, yang ketiga, dampak daripada penggunaan narkoba. Dampak yang pertama yaitu pada kesehatan, bagaimana narkoba dapat merusak kesehatan kita. Kemudian yang kedua pada kerusakan otak, kemudian yang ketiga kematian. Dampak yang paling berat daripada narkoba tersebut yaitu kematian. Kemudian yang selanjutnya untuk sosial dapat merusak keluarga. Orang yang terdampak pada narkoba dapat merusak keluarga dan juga lingkungannya. Kemudian selanjutnya ASN turunkan kinerja dan citra instansi. Kemudian yang selanjutnya peran ASN dalam pencegahan narkoba. Yang pertama yaitu kami bisa menjadi tauladan kepada teman-teman semua, dan kemudian yang kedua ASN dapat menolak narkoba. Kemudian yang ketiga ASN dapat melaporkan penyalahgunaan jika terdapat teman-teman kami atau keluarga kami yang memakai narkoba, maka kita sebagai ASN dapat melaporkan penyalahgunaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu pencegahan narkoba. Kita wajib hidup sehat, kemudian memiliki lingkungan yang positif. Kemudian selanjutnya sosialisasi dan tes rutin untuk bisa juga dilakukan di puskesmas. Kemudian yang selanjutnya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan. Jika ada pertanyaan atau yang belum paham boleh ditanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas materi narkoba yang
dipaparkan oleh narasumber 1. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber 2. Ya, terima kasih Bu Nurul. Halo Sobat ASN, perkenalkan saya Mutia Febrianti Waliulu. Di sini saya akan membahas terkait cybercrime atau hate speech. Jika kita bahas cybercrime atau hate speech, itu merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer dan internet, mencuri data, serta ujaran-ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan. Jadi cybercrime maupun hate speech ini merupakan isu serius di era digital yang disebabkan oleh faktor teknologi, rendahnya literasi, maupun kondisi sosial. Karena kemudahan dalam mengakses teknologi juga dapat membuka peluang dalam penyalahgunaan tersebut. Kemudian banyak juga masyarakat belum memahami terkait etika bermedia sosial, sehingga mudah menyebarkan ujaran kebencian atau melakukan pelanggaran hukum secara tidak sadar, seperti melakukan pencurian data atau memanipulasi data dari penyalahgunaan data-data itu. Dampak dari isu ini jika cybercrime maupun hate speech dibiarkan, dampaknya sangat serius karena dapat menyebabkan kerusakan psikologi korban. Korban bisa mengalami stres jika menghadapi hujatan-hujatan atau ujaran-ujaran kebencian tersebut, bisa mengalami depresi, bahkan trauma. Kemudian juga terjadi perpecahan sosial, memicu konflik antar kelompok, mengancam persatuan bangsa kita ini. Dampak yang terjadi juga dalam gangguan keamanan digital seperti penipuan online, pencurian data, dan hacking dapat merugikan secara finansial. Jadi bagaimana solusi kita untuk menyelesaikan isu dari cybercrime maupun hate speech ini? Kita bisa dengan edukasi literasi digital kepada masyarakat, kita bisa bersosialisasi bagaimana etika bermedia sosial, pelaporan dan pemblokiran ke akun yang bermasalah yang menyebarkan ujaran-ujaran kebencian tersebut kepada aparat penegak hukum di bidang cyber, maupun penggunaan sistem keamanan digital atau cyber safety. Kita harus meningkatkan nilai toleransi dan bisa memperkuat nilai-nilai wawasan kebangsaan. Mungkin itu solusi dari bagaimana kita mencegah cybercrime atau hate speech di era digital saat ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Ibu Nurul selaku moderator. Ya, baik. Menarik sekali ya isu pada hari ini. Penyebaran yang menarik ya dari materi narkoba dan cybercrime ini. Saya bisa mengambil kesimpulan dari dua materi ini. Sebagai ASN kita harus memberikan contoh yang baik ketika ada penyalahgunaan narkoba. Kita sebagai ASN harus menjadi teladan, menolak narkoba, melapor penyalahgunaan pada yang berwajib, di mana kita harus hidup sehat, kemudian bisa tes rutin urin. Kemudian untuk isu cybercrime, di sini ada merupakan faktor teknologi yang bisa menjadi penyalahgunaan daripada pencucian data. Dampak yang terjadi pun juga bisa memicu pada psikologi korban, bisa depresi, bisa trauma, bisa memicu konflik antar. Mungkin itu saja pembahasan podcast, kurang dan lebihnya akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih. Sampai jumpa.